Ditulis atau tertulis oleh Husni Zarhud. Tiba-tiba saya baru merasakan ada banyak terjadi perubahan pada bentuk tulisan saya sekarang ini. Perubahan yang sangat besar, bahkan saya merasa sangat tak lancar dalam menulis. Bahkan, saya sulit membaca tulisan saya sendiri. Bentuknya sudah tak beraturan. Padahal, sewaktu sekolah dulu, saya adalah langganan tetap yang disuruh guru menulis pelajaran di papan tulis. Bukankah itu hanya didapatkan kepada orang-orang pilihan? Kemudian di zaman membuat spanduk atau poster masih dengan cara tradisional, belum tiba era komputerisasi, saya tak perlu menulis dengan garis bantu, atau misalnya menggunakan huruf cetakan atau huruf mal yang dibuat dari kertas itu. Saya mulai merasakan ini setelah kawan saya Mahmud membaca tulisan saya, dan kemudian dia mengernyitkan matanya. Mungkin merenung sambil mengeja-ngeja. Ini bacaan apa dalam hatinya? Kawan saya itu kemudian mengambil selembar kertas dalam tumpukan-tumpukan kertas yang penuh dengan tulisan dan disimpannya dalam laci lemari yang terpajang di ruang tamunya. Ini tulisan tangan awak dulu yang masih saya simpan, ucap Mahmud sambil menyorongkan ke hadapan saya. Mungkin ia ingin membandingkan dengan tulisan saya hari ini. Alah mak. Saya pun gagap melihatnya, dan sejujurnya saya sendiri pun sudah lupa untuk tulisan saya dulu. Itu karena awak banyak menulis dengan menggunakan mesin tik, kemudian awak berpindah menulis dengan komputer, dan kini saya tengok awak selalu menulis dengan handphone awak pula. Masih Mahmud dengan suara paraunya, dengan terasa ada nada kesal ada di mana-mana. Ya, tak salah yang sedang dikesalkan Mahmud itu. Era teknologi semakin canggih ini ternyata ada sesuatu yang tergerus. Kita jadi jarang menulis dengan pena. Paling tanda tangan, itu pun kalau ada yang perlu ditandatangani, seperti orang-orang luar biasa itu. Adalah toh, orang biasa macam kami ini pun masih ada yang selalu ditulis dan ditandatangani. Bahkan mungkin hampir setiap hari. Catatan pinjaman dan transaksi berhutang, seloroh Mahmud dengan tenang. Sebenarnya dia tak berseloroh dan saya pun tidak. Ini hal serius. Ternyata kita sekarang jarang menulis dengan pena, semua dihajar dengan komputerisasi. Serba digital dan akhirnya tulisan kita berubah baru karena sudah tak terbiasa. Tak bisa saya baca dengan cepat tulisan awak toh, ujar Mahmud. Mencoba menjaga perasaan saya, kemudian diakhirnya dengan pertanyaan. Itu puisi atau gurindam? Ampun, itu bukan tulisan puisi atau gurindam, Mut. Itu saya tulis nama-nama siapa saja yang akan mencalonkan diri menjadi pemimpin negeri kita ini nanti. Nama-nama mereka yang nanti akan ditulis dengan tinta emas jika mereka berhasil membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Jawab saya bersemangat. Tapi kalau membawa semakin jahanam, kita benam aja ya, Tok. Balas Mahmud geram. Banyak nama-nama lain yang mau saya tuliskan. Tapi mungkin nama mereka belum tertulis dalam takdir. Memang kata orang memilih calon pemimpin itu bukanlah yang terbaik, tapi biasanya selalu hanya yang tersedia karena banyak nama lain yang baik, hebat dan juga berani. Tapi mereka tak punya kesempatan karena kesempatan itu memerlukan banyak persyaratan. Dan kalau saja tak cukup syaratnya, yakin kesempatan itu akan berubah menjadi sempit dan kemudian menjadi kesempitan. Kawan saya Mahmud tertawa kuat sekali. Saya tahu, dia mau mengusik saya karena nama saya belum juga masuk dalam tulisan atau ada yang menulis juga tertulis dalam sejarah pemimpin negeri ini. Saya memang suka dengan kerja menulis. Bagi saya, menulis itu seperti kita sedang bercinta dengan huruf-huruf. Kemudian dengan kata-kata, dan kemudian melahirkan kalimat-kalimat yang jika dibaca kembali menimbulkan rasa yang berwarna-warni. Bagaimana dengan rasa yang berwarna-warni? Jawabnya mungkin hampir sama dengan warna-warni nama-nama yang saya tulis dan saya sorongkan kepada Mahmud kawan saya itu tadi. Masih nama-nama lama dan muncul orang baru, tapi sebetulnya orang lama yang konon dibaru-barukan agar banyak orang terpesona. Kadang saya heran ya Tok, kadang orang yang konon nak jadi pemimpin negeri ini tuh bukan karena merasa mampu, tapi rasa mengampu. Tak peduli itu anggota partai ke bos besarnya. Atau sang pertahanan kepada donaturnya, atau ada juga anak kepada bapaknya, atau bisa jadi sebaliknya, begitu juga suami kepada istrinya.
Semuanya mengampu untuk menyenangkan hati di antara mereka. Mengampu itu artinya mengangkat, menahan dari bawah agar tak jatuh. Kalau mengampu itu sama saja suka mengangkat-ngangkat juga, ucap Mahmud. Walaupun sebagai seorang pengampu, usahakan nama kita ditulis orang dalam sejarah. Bahas saya pada Mahmud. Jangan ingin nama ditulis, tapi tulisan dibuat oleh orang lain, tambah saya Mahmud. Mahmud kembali tertawa, dan kini terdengar lebih kuat dari tawanya yang pertama. Itu penulis hantu namanya, masih Mahmud di antara tawanya. Apapun yang terjadi pada hari ini dan kelak, apa yang akan menjadi cerita semuanya sudah ditulis oleh Sang Maha Kuasa dan sudah tertuliskan jauh sebelum semuanya ada. Kalaupun nama kita tak ada, itu artinya kita jauh dari tuduhan penulis hantu yang membuat Mahmud tertawa berulang-ulang. Seperti juga mereka yang ingin ditulis nama mereka berulang-ulang, tapi berulang-ulang juga tak bisa dibaca. Kita memang harus temberang, jangan lagi tertuduh